Berikutnya kita ke informasi lain. Polisi segera memanggil 3 oknum anggota DPRD yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menangani pasien korban gigitan ular. Sejumlah saksi dari pihak rumah sakit telah dimintai keterangan. Penyidik Satreskrim Polres Timur Tengah Utara NTT hingga kini masih mendalami dugaan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica, Dr. Jaga di RSU Leona Keva Menano. Sejumlah saksi dari rumah sakit, tenaga kesehatan maupun pihak yang mengetahui kejadian tersebut telah dimintai keterangan oleh penyidik. Polisi menegaskan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Penyidik akan segera memanggil 3 oknum anggota DPRD untuk dimintai keterangan terkait dugaan intimidasi hingga membuat Dr. Ica mengakhiri hidupnya. Terkait saksi-saksi, kami sudah memeriksa beberapa orang yang ada ketika peristiwa itu terjadi. Kedepannya kami juga akan memanggil ketiga anggota dewan tersebut untuk kami minta klarifikasi. Polres TTU menegaskan akan menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara terbuka kepada publik. Dr. Ica mengakhiri hidupnya diduga akibat intimidasi dan teror yang diterimanya. Hasil tes kejiwaan menunjukkan korban menderita stres tingkat tinggi. Dari Timur Tengah Utara NTT, Sefnat Besi, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu kandung Dr. Ica, Nur Azizah, menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan sebelum ditemukan meninggal dunia. Keluarga tidak pernah membayangkan sang anak akan mengalami tekanan yang berujung pada tragedi hilang nyawa. Intimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilih, Mama. Saya sudah bekerja sesuai dengan SOP. Sambil menangis, ibu kandung Dr. Ica, Nur Azizah, menceritakan kondisi terakhir anaknya yang tertekan. Kepada ibunda, Dr. Ica bercerita mendapatkan intimidasi saat menangani pasien di rumah sakit. Sebelum meninggal, keluarga sudah berusaha menenangkan serta memberikan penguatan agar putrinya tetap tegar menjalani profesinya. Namun mereka tidak pernah menyangka tekanan yang dialami berakhir dengan kehilangan yang begitu mendalam. Ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Ratusan pelayat terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada dokter berusia 27 tahun tersebut. Usai misa, saat doa penutup berlangsung, tangis keluarga dan para pelayat kembali pecah. Kepergian Dr. Ica meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan sejawat, dan masyarakat yang mengenal dedikasi serta pengabdiannya sebagai tenaga medis. Anak saya akan pergi meninggalkan kami. Saya mencintai dia. Saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Paman Dr. Ica mengungkapkan keponakannya sempat menulis sepucuk surat wasiat, di mana dalam surat wasiatnya almarhumah Dr. Ica memaafkan para pelaku, namun berharap proses hukum tetap berjalan. Wasiat ini di tangan penyidik, tapi waktu itu penyidik tunjukkan isi suratnya itu pertama Ica memohon maaf kepada bapak, mama, dan adik, dianggap sebagai kakak. Itu yang poin-poinnya yang tertera dalam surat. Habis dia menyatakan
dia meminta maaf kepada Opa Romo, yang mulia Monsinyor Roni Pakenoni dan Opa Romo Vanes Boy, bahwa dia pas sudah mengucapkan beliau berdua, dia tidak bisa lanjut ke program studi dokter spesialis. Lalu lanjut lagi di situ bahwa dia mau kembali ke IFA itu, dia tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Lalu terakhir, tapi ini satu narasi di situ, itu yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota yang ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Cukup dia menjadi korban untuk menyelamatkan nakes-nakes yang, artinya bahwa dengan adanya itu semoga tidak ada korban Ica-Ica yang lain. Itu surat wasiat dan dia tanda tangan. Nah, surat wasiat ini waktu ditemukan itu tidak ada, dia hanya taruh di situ saja dengan 2 HP yang dia taruh di tangga keempat. Itu surat wasiat itu di dalam kamar, di tempat saat ditemukan di tangga dekat dengan posisi dekat dengan ini kan kamar dia di sini, ini tangga di sini, tangga. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Terkait hal itu, Kemenkes juga akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menurunkan tim investigasi atas kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Kemenkes tak mau terburu-buru mengambil kesimpulan terkait dugaan intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara. Namun akan disampaikan setelah proses investigasi tuntas. Dalam hal ini, Kemenkes memastikan akan mengusut dugaan intimidasi dan menjamin perlindungan bagi tenaga medis. Kementerian Kesehatan juga mengutuk segala bentuk intimidasi, perundungan maupun penyalahgunaan kewenangan terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan manapun di Indonesia. Investigasi akan dilakukan bersama pihak-pihak terkait untuk memastikan fakta secara objektif, transparan, dan akuntabel. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPRD Timur Tengah Utara NTT menerbitkan rekomendasi kepada Badan Kehormatan untuk menindaklanjuti kasus kematian Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainoni alias Dr. Ica. Badan Kehormatan menyiapkan sejumlah sanksi tegas jika para terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik. Setelah menerima laporan pihak keluarga almarhumah Dr. Ica Pakainoni terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara, pimpinan DPRD setempat akhirnya mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Kehormatan untuk segera menindaklanjuti perkara tersebut. Pimpinan DPRD menegaskan bahwa penanganan kasus akan dilakukan sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku di lembaga legislatif. Meski demikian, pimpinan DPRD mengaku telah menyampaikan kepada ketiga anggota dewan yang dilaporkan agar bersikap kooperatif dan siap memberikan keterangan apabila dipanggil oleh penyidik Polres Timur Tengah Utara. Dan kita akan meminta ketiga terduga pelaku, yaitu 3 anggota DPR tersebut, agar selalu proaktif dan kooperatif untuk menghadiri setiap undangan maupun juga klarifikasi ataupun juga pemeriksaan dan tindak lanjut. Dan kita dari lembaga DPRD melalui pimpinan DPRD, saya pastikan bahwa kita akan selalu kooperatif. Kalau memang itu kan sebagai pelanggaran kode etik, tentunya pasti akan ada sanksinya. Kalau memang ada ditemukan unsur pidananya, mungkin itu kami akan melimpahkan atau rekomendasi kepada pihak yang berwajib. Mungkin ini saja yang saya. Sementara itu, salah satu anggota DPRD yang menjadi terlapor, Veronica Lake, buka suara lantaran namanya terseret kasus kematian Dr. Ica. Terkait perkataan
panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi, tetapi sebagai bentuk dari perbaikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Veronica Lake juga mengatakan menghormati seluruh proses hukum dan siap bekerja sama apabila diperlukan pihak yang berwenang untuk pemeriksaan. Dari Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, Stefnat Besi, iNews melaporkan.